Hai semuanya, balik lagi bareng aku, Reta Pramesti. Di video kali ini aku bakal bahas mengenai semua soal TPS yang pasti keluar di UTBK 2022. Jadi di TPS ini kan ada beberapa sub-ujian gitu ya. Jadi nanti kita bisa lihat contoh-contoh soal dan tipe soalnya itu seperti apa. Oke, jangan lupa bantu like, comment, share, dan subscribe channel ini biar semakin berkembang ke depannya ya. Thank you. Kita mulai dari pengetahuan kuantitatif. Secara dasarnya pasti hitungan, hitungannya itu biasanya yang lebih sederhana daripada matematika saintek gitu. Oke, dalam suatu distribusi normal, berapa simpangan bakunya? Nah, jadi simpangan baku ini tuh biasanya untuk mengukur tingkat kesamaan atau kedekatan dalam suatu kelompok. Kedekatan suatu kelompok, ya. Nah, lalu di sini dilanjutkan ada beberapa pernyataan. Pernyataan 1, rata-rata nilai satu elemen yang bernilai satu simpangan baku lebih besar daripada rata-rata adalah 4,7 dan 6,3. Jangkauannya 8. Jangkauan tuh nilai terbesar dikurangi nilai terkecil. Nah, sebenarnya ini yang bisa dijadikan informasi yang relevan itu yang pertama. Karena kalau misalnya nilai data yang berjarak 1 untuk simpangan baku dari rata-rata, itu bakal kayak gini. Simpangan bakunya adalah 6,3 dikurangi 4,7. Jadinya adalah 1,6. Maka pernyataan 1 saja ini tuh cukup gitu untuk menjawab pertanyaan. Kalau jangkauan itu nggak memberikan informasi apa-apa tentang simpangan baku. Jadi jawabannya yang mana? Yang A. Kayak gitu. Oke. Lanjut, dari 56 kendaraan yang dijual di pameran mobil bekas, jadi 56 nih ya totalnya, 24 memiliki atap, 39 berinterior kulit, dan 12 tidak keduanya. Nah, jadi kalau misalnya kita gambarin gitu ya, di himpunan, kurang lebih kayak gini. Ini semestanya itu, keseluruhannya katanya kan 56 ya, totalnya di sini 56. Nah, terus di sini yang atap, ini yang kulit. Atapnya katanya 24, kulitnya 39. Nah, di sini ada yang memiliki keduanya berarti X aja gitu ya. Dan di sini kita juga harus tahu yang atap aja atau kulit aja gitu ya. Jadi kita harus kurangi, ini juga harus kita kurangi. Yang di luarnya 12. Nah, makanya kita bisa nih selesain ya. 24 min X plus 39 min X plus 12. Nah, ini bisa kita coret. Lanjutin 56 sama dengan 24 tambah 39. 24 tambah 39 berapa tuh? 24 tambah 39. Sorry, ini X ya. Ini X soalnya ini. 13, 63. 63 tambah 12, 75 ya. Oke, jadi min X plus 75. Maka kalau misalnya mau cari X, itu adalah 75 dikurangi 56. Jadi X-nya adalah 19. Betul ya? Yap, berarti jawabannya adalah yang C, kayak gitu. Sekarang kita lanjut ke pengetahuan bacaan dan menulis ya. Oke, jadi di sini biasanya tuh tentang kata berimbuhan, kalimat rumpang, kayak gitu ya. Di sini yang ditanyain kita baca dulu kata berimbuhan yang tepat untuk mengisi titik pada kalimat kedua. Kalimat kedua berarti langsung ke sini ya. Penemuan tersebut bla 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 munculnya temuan baru lainnya. Salah satunya fosil manusia purba. Nah, penemuan tersebut berarti apa nih kira-kira yang mendorong gitu ya. Yang mendorong, nah yang paling tepat itu adalah yang menginspirasi. Jadi karena di sini ada temuan baru lainnya. Berarti kan ini menginspirasi munculnya temuan baru lainnya. Gitu. Jadi kita cari yang paling sesuai. Kalau yang lainnya ini tidak sesuai. Oke, kata depan yang tepat untuk melengkapi kalimat pertama. Kata depan ya. Di sini kayaknya udah jelas banget ya, bla 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 tahun 1937. Itu udah pasti pada gitu ya. Nah, jadi pada tahun 1937, penemuan alat serpi di Bukit Ngebung menjadi cikal bakal ketenaran sangiran di dunia ilmu pengetahuan. Yang B. Oke, lanjut ke pengetahuan dan pemahaman umum. Kalau dulu di subtasion itu ada bahasa Inggris. Nah, kalau sekarang terpisah ya yang bahasa Inggrisnya. Oke, kita baca dulu soalnya.
Berdasarkan teks tersebut, pernyataan di bawah ini yang paling mungkin benar. Paling mungkin benar ya. Nah, berarti kita cari yang benar gitu kan. Nah, coba nih, kita baca aja cara sekilas. Rumput lebih hijau di dunia virtual, itulah yang diinginkan oleh para petani di wilayah Moskow, Rusia. Ketika mereka memasangkan headset realitas virtual pada kepala sapi perah, mereka menguji produksi susu. Oke, jadi intinya sih memasangkan headset realitas virtual. Fase kedua percobaan akan mengevaluasi produksi susu. Dievaluasi dengan pengembang dan dokter hewan. Oke. Intinya yang paragraf kedua dievaluasi. Terus yang ketiga, mengutip laporan. Percobaan itu dilakukan di sebuah peternakan. Administrasinya itu mengutip penelitian Belanda di Skotlandia yang menunjukkan bahwa suasana yang dapat meningkatkan produksi susu. Oh, ini terkait dengan suasana yang tenangnya itu tuh mempengaruhi peningkatan produksi susu. Dengan memainkan musik klasik, efek positifnya tuh lancar pada aliran susu. Oke, kita dapat gitu ya inti-intinya. Nah, sekarang yang kita baca, pada sebuah peternakan di Laut Moskow dilakukan percobaan terhadap sapi yang kepalanya dipasangkan headset realitas virtual. Nah, ini tuh sesuai sama yang paragraf ketiga ya. Karena kan di sini itu dikatakan bahwa percobaan itu dilakukan di sebuah peternakan di Laut Moskow. Jadi bisa jadi emang dipasang gitu ya. Ini benar. Terus yang B, musik klasik yang menangkan menurut penelitian berbanding terbalik dengan produksi. Ini salah. Karena berbanding lurus ya. Pihak administrasi berencana memperluas percobaan jika pemerintah mendukung jalannya percobaan. Nah, ini tuh nggak sesuai karena pihak administrasi dan pengembang tuh berencana memperluas percobaan headset jika pengamatan menunjukkan hasil positif. Jadi bukan karena pemerintah ya. Yang hasil positif itu yang bisa kita jadikan alasan kayak gitu. Oke, lanjut. Para petani menginginkan rumput hijau dunia virtual dapat dirasakan lewat percobaan terhadap beberapa spesies hewan. Ini juga nggak sesuai ya. Karena kan kita masih fokusnya ke si sapi gitu kan. Nah, ini. Oke, lanjut. Menurut para ahli terjadi pengurangan kecemasan yang berbanding lurus dengan suasana emosional. Nah, ini tuh bisa kita lihat bahwa pernyataan yang tepat itu menurut para ahli terjadi pengurangan kecemasan gitu ya. Jadi adanya pengurangan kecemasan dan peningkatan suasana hati emosional gitu. Jadi berbandingnya harusnya berbanding terbalik, bukan lurus. Juga salah, berarti jawabannya yang A. Yang A itu tadi mengutip yang ini Laut Moskow dan ya itu benar ya, dipasangkan ke kepala sapi perah di sini. Oke, jadi jawabannya A. Oke, nomor 2, yang PPU-nya berdasarkan paragraf kedua pernyataan yang benar. Paragraf 2 berarti yang ini ya, yang mengevaluasi produksi sapi, bekerja sama dengan pengembang dan dokter hewan, dan mengandalkan penelitian fisik ternak. Oke. Nah, yang pertama, pernyataan ini evaluasi produksi sapi memakai headset VR akan dilakukan pada fase ketiga percobaan. Ini tuh nggak sesuai ya, karena ini tuh harusnya fase kedua. Kalau fase ketiga yang di paragraf 3, salah. Dokter hewan dan pengembang bekerja sama dengan petani membuat perangkat lunak untuk berbagai musim. Nah, di sini kita bisa lihat ini sebenarnya untuk mensimulasikan bidang musim panas ya. Nah, di sini mensimulasikan bidang musim panas. Jadi bukan berbagai musim, salah juga. Sebuah foto yang diterbitkan pihak pengembang yang menampilkan sapi Holstein mengenakan headset. Ini juga salah, harusnya diterbitkan oleh pihak administrasi bukan pihak pengembang. Nah, di sini ya, pihak administrasi. Terus ditampilkan seekor sapi menggunakan headset hitam pada hari yang mendung dalam sebuah foto. Nah, untuk yang D ini benar karena sesuai dengan isi kalimat ketiganya. Bisa kita lihat. Nah, di sini menampilkan seekor sapi menggunakan headset hitam. Udah. Ini benar yang D. Kalau yang E akan memandang padang rumput dengan berbagai keadaan cuaca. Tidak ya, hanya untuk cuaca mendung aja. Oke, berarti ini salah. Oke, gitu ya. Jadi emang harus satu-satu dilihat.
Lanjut ke penalaran umum, ini biasanya ada soal-soal bahasa Panda ya. Coba nih. Berikut adalah beberapa kata yang diterjemahkan. Malon female, cahaya biru. Yang ditanyain rumah cahaya ya. Jadi di sini kita lihat yang samanya aja. Di sini ada cahaya. Oh, ada biru dulu nih. Biru sama biru. Di sini yang sama apa? Malon ya. Berarti malon itu biru. Terus apa lagi nih? Cahaya itu berarti female. Cahaya itu female. Terus berarti kita udah punya female-nya nih. Female. Ini salah. Oke. Terus arpan sama doppel. Kalau arpan, di sini kan berry itu tifel ya. Tifel itu berry. Berarti arpan itu busuk. Nah, berarti kalau misalnya arpan busuk, berarti ini salah. Yang ini salah. Berarti udah pasti yang female doken. Berarti ini rumah cahaya. Dokennya ini kemungkinan adalah rumah gitu. Female-nya cahaya. Yang ini. Oke, lanjut. 5 orang pedagang bakso menghitung hasil penjualan dalam satu hari. Pedagang 3 lebih banyak menjual. Itu 3 dulu daripada pedagang 2. Tetapi tidak melebihi pedagang 1. Nah, berarti 1 yang pertama. Penjualan pedagang 3 sama dengan pedagang 4. Tapi tidak melebihi pedagang 1. Jadi kemungkinan 4-nya di sini. Nah, pedagang yang hasil penjualan paling sedikit berarti yang 2. Kayak gitu. Jadi dicoba aja gitu ya, diilustrasikan. Oke, yang terakhir bahasa Inggris. Yang ditanyain, what does the passage mainly deal with? Nah, intinya itu adalah isi teks ini tuh tentang apa gitu ya. Tentang apa? Nah, kita baca aja sekilas. As we sail through presenter, technology in the classroom becoming more and more predominant. Jadi, kelas ini tuh menjadi sebuah hal yang luar biasa. Teknologinya gitu, teknologi di classroom menjadi hal yang luar biasa. Tablet itu menggantikan textbook dan kita bisa research gitu ya. Jadi intinya kita udah tahu teknologi di kelas gitu ya. Sosial media jadi commonplace dan kita bisa menggunakan teknologi secara transform. Edukator juga menjadi first hand benefit of technology. Jadi diuntungkan gitu ya. According IT Trade Association merilis 75% edukator berpikir bahwa memiliki impact positif. Oke. Edukator juga mengakui pentingnya pengembangan teknologi skill. Oke, di sini ada peran edukator. Di sini teknologi yang bermanfaat di kelas. Terus pengaruh teknologi di school itu cukup signifikan. Adopsinya itu mengubah bagaimana cara ngajar gurunya gitu ya. Teacher learning how to teach emerging teknologi dan student itu belajar juga advanced teknologi gitu ya. Jadi ini ada impact positif. Terus kalau yang ini beberapa keuntungannya bisa lebih fun, bisa prepare student for the future, but also improve retention rate. Jadi tingkat retensinya juga tinggi. Teknologi juga membantu on pace. Dan as technology change very fast, ketika teknologi secara cepat berubah, edukator juga harus keep up with the times in order to best prepare student. Jadi pengajar juga harus ngasih yang terbaik gitu ya untuk persiapannya. Harus ada integrating teknologi gitu. Oke, sip. Udah dapet ya? Jadi sini what the passage mainly deal with. Pengembangan student dengan alat teknologi skill kurang tepat ya, karena bukan itu intinya gitu, tapi teknologi di kelas ya. Oke, preparing educator with useful social media juga kurang tepat. Improving student knowledge through teknologi. Nah, ini nih yang lebih tepat karena meningkatkan pengetahuan siswa tentang teknologi, ya nggak? Pada akhirnya itu perkembangan teknologi itu membantu memberikan pendidikan kepada siswa gitu. Integrating teknologi pada proses edukasi juga kurang tepat. Using benefit teknologi to connect with student kurang tepat. Jadi yang C. Terus one of the negative effect of technology on the educator. Negatif ya, cari aja yang negatif. They have to learn harder, ini positif. Change their thinking style, positif. Keep adapting, positif. Fast as technology change quickly, positif. Don't have time to keep up with their social skill and life. Ini bisa jadi karena
nggak punya waktu untuk berbaur di kehidupan yang sosial gitu ya, yang kehidupan sebenarnya gitu. Oke. Nah udah gitu aja ya untuk pembahasan soal-soalnya, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa untuk ikutin update terus di IG, TikTok, dan YouTube aku di @retapramesti. Thank you for watching and bye!